Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik hadir kembali menjumpai para YouTuber juga para siswa-siswi SMP kelas 8. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 4 yang akan kami sampaikan saat ini mengenai materi bahan ajar serat bagian kedua. Kepada para siswa kelas 8 SMP, mohon boleh dibuka bukunya untuk mendampingi apa yang saya akan sampaikan untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, juga share, dan nyalakan juga loncengnya biar kami bisa selalu menjumpai Anda pada waktu kami mengupload video baru untuk para siswa-siswi kelas 8. Kepada para siswa-siswi kelas 8 kita akan bahas mengenai bahan tekstil dari selulosa atau kapas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki karakteristik atau sifat memiliki bahan yang kalau kita gunakan bahan terasa lebih dingin dan sedikit kaku, juga mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur. Nah, itu bahan tekstil yang berasal dari kapas. Oleh sebab itu, bila kalian memiliki pakaian yang berasal dari bahan dasarnya kapas, siap-siap kalian harus mengetahui sifat karakteristik dari kain tersebut. Serat kapas mudah terbakar. Kita tahu bahwa kapas, kapuk itu hati-hati bila berdekatan dengan api karena dia adalah mudah terbakar. Kalau terbakar, nyalanya berjalan terus, berbau seperti kertas dan meninggalkan abu berwarna kelabu. Itu sifat dari kapas, Jadi sifat dari kapas seperti itu. Nah, oleh sebab itu para siswa, para siswi serat linen dibandingkan dengan katun mempunyai ciri lebih halus, lebih kuat Jadi itu serat linen Nah, itu lebih halus, lebih kuat. Juga berkilau, lembut, namun kurang elastis, mudah kusut, tidak tahan setrika panas. Jadi, kalau kalian punya bahan berasal dari linen, jangan disetrika terlalu panas Serat linen mudah terbakar. Bila terbakar, nyalanya berjalan terus, berbau seperti kertas yang terbakar dan meninggalkan abu berwarna kelabu Nah, itu bahan yang berasal dari linen. Jadi kalian harus tahu semua pakaian-pakaian bahan apakah ini. Maka kalau kamu memiliki bahan seperti linen, bahan yang berasal dari selulosa, jadi kamu merawatnya harus memahami supaya baju kamu
tetap terlihat seperti baru. Bagaimana dengan serat sutra? Mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut. Itu kalau bahan itu berasal dari sutra, ya. Nah, sutra itu sendiri ya tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi dan kurang tahan terhadap sinar matahari, ya. Jadi terhadap sinar matahari itu sutra tidak terlalu kuat. Oleh sebab itu kain sutra itu lebih baik di daerah dingin yang kurang sinar matahari. Namun banyak orang mencari bahan yang berasal dari sutra. Kain sutra mempunyai daya serap ya cukup tinggi, tidak mudah berjamur, sukar terbakar. Nah, itu kelebihan dari kain sutra. Jadi dia agak sedikit kuat terhadap panas, ya. Jadi karena dia sukar terbakar dan dia tidak mudah berjamur. Begitu ya, itu kelebihan dari sutra dan kekurangan dari sutra. Nah, kalau terbakar dia cepat padam, berbau seperti rambut yang terbakar, ya. Jadi baunya agak sedikit hangit, ya, kayak rambut yang terbakar. Bekas pembakaran berbentuk abu hitam, merintil-merintil seperti bulat dan mudah dihancurkan. Jadi biasanya dia kayak rambut, ya. Kalau rambut terbakar itu suka merintil-merintil, lalu kalau kita pijit dia langsung hancur. Selanjutnya serat wol mempunyai ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting. Lalu kekenyalannya sangat tinggi. Artinya kalau kita pegang wol itu sedikit kenyal, ya. Kenyal. Kalian bisa bayangkan bagaimana itu kenyal, ya. Selanjutnya, ya, bahan wol yang banyak ditemukan di toko-toko itu memiliki sistem atau sifat atau karakteristik, yaitu elastisnya, ya. Jadi elastisitasnya sangat tinggi dan merupakan penahan panas yang kuat, ya. Jadi tahan terhadap jamur dan bakteri. Sehingga kain wol ini banyak difungsikan sebagai pakaian penghangat badan dikala kita berada di daerah yang dingin. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari kain wol bila kalian memiliki pakaian yang berasal dari kain wol. Pada pembakaran terbentuk gumpalan hitam dan berbau rambut yang terbakar. Itu bila terkena api, ya. Jadi dia akan merintil-merintil, ya, seperti gumpalan-gumpalan hitam. Nah, baunya itu kayak bau hangit, yaitu seperti rambut yang terbakar. Selanjutnya adalah serat asbes. Tahu asbes kamu, ya? Asbes itu loh yang suka dipakai apa? Coba. Nah, umumnya mempunyai kekuatan tarik yang tinggi. Daya mulurnya sangat rendah, ya. Jadi daya mulurnya itu sangat rendah. Artinya bahwa serat asbes itu tidak
bisa mulur seperti karet ya. Dia lebih bertahan tetapi kuat. Hanya sedikit menyerap air ya. Sangat tahan panas dan api dan tahan cuaca. Itu serat asbes ya. Jadi dia itu sulit terbakar. Ya, bukan tidak bisa terbakar, dan dia adalah sangat tahan terhadap panas sehingga dia banyak difungsikan sebagai bahan atap rumah ya, karena dia sangat tahan terhadap kondisi cuaca. Serat asbes merupakan penghantar listrik dan panas yang sangat buruk. Nah, dengan penghantar listrik dan panas sangat buruk, maka asbes ini dikelompokkan menjadi bahan isolator ya. Sehingga mineral asbes banyak dimanfaatkan untuk pelapis kabel listrik, sarung tangan, dan tirai. Kenapa? Karena untuk melindungi kabel supaya bila terpegang oleh manusia, arus listriknya itu tidak menghantarkan. Selanjutnya serat nilon. Ya, nilon, pernah dengar kalian kain nilon ya? Mempunyai ciri sangat kuat, ringan dan berkilau. Elastisitas sangat kuat, tidak mudah kusut, tahan terhadap serangan jamur dan bakteri. Itu kelebihan kain nilon ya. Jadi sehingga banyak kain nilon ini digunakan untuk bahan pembuat ya, sepatu, terus pelapis ban, karena dia memiliki kekuatan yang sangat ya terhadap elastisitasnya. Nilon tidak tahan panas ya, jadi sama panas itu dia sangat rentan, mudah terbakar, dan kalau terbakar dia meleleh ya. Meleleh itu dari kain nilon ya. Kalau terbakar berbau khas serta meninggalkan bentuk pinggiran keras yang sangat berwarna coklat begitu ya. Selanjutnya adalah serat polyester atau polyester. Mempunyai ciri elastisitasnya tinggi sehingga tidak mudah kusut. Nah, itu serat polyester ya. Jadi tidak mudah kusut ya, elastisitasnya sangat tinggi. Nah, tahan terhadap sinar matahari, tahan suhu tinggi dan daya serap air yang sangat rendah, tahan terhadap jamur dan bakteri, juga tahan terhadap gangguan serangga. Sehingga ya, apabila dibakar, polyester ini mudah terbakar, tetapi apinya cepat padam, meninggalkan tepi yang keras dan berwarna coklat muda gitu ya. Mudah terbakar tetapi api tidak mampu merambat. Jadi api itu kalau terhadap polyester cepat mati ya. Penggunaan bahan-bahan alami dan sintesis dapat dicampur untuk memperbaiki kualitas bahan. Nah, bahan-bahan yang dicampur tersebut adalah untuk memperkuat bahan-bahan tersebut. Contoh tekstil dari bahan serat campuran adalah TC atau tetoron konton, yaitu campuran dari polyester dan katun. Dan
tetoron rayon, campuran dari polister dan rayon. Nah, itu campuran-campuran ini sehingga memiliki karakteristik yang bertambah banyak sehingga memperkuat bahan tersebut. Ciri dari tekstil ini kurang dapat menyerap keringat dan agak panas di badan, tidak susut dan mengembang. Apabila dibakar akan menghasilkan abu dan arang karena berasal dari bahan campuran. Boleh kamu buat tabel ciri-ciri serat yang sudah kamu pelajari tersebut agar kamu lebih mudah membandingkannya dari setiap bahan-bahan serat yang kamu pelajari. Bisakah kamu membuat tabel yang praktis untuk belajar tentang serat? Ya, itulah sangat mudah sebenarnya ya. Tinggal kemauan kamu mau atau tidak untuk belajar ya. Nah, saya ucapkan sampai pada penghujung ya dari materi bahan serat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh kalian, dan saya sangat mengharapkan dari ilmu ini kalian bisa mengembangkan dan mampu mendapatkan ya keterampilan baru untuk kalian sebagai bekal hidup di masa tua. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam kuat, dan salam cerdas.